Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun berada. Puji nama Tuhan, jumpa kembali dengan saya. Apa kabar? Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan tampilkan video kesaksian daripada rekan kami, yaitu Pendeta Arthur Kaunang. Beliau adalah seorang musisi yang cukup ternama di waktu itu, musisi papan atas di Indonesia tahun 70, 80 sampai 90. Bagaimana background hidupnya sebelum dia diupahkan oleh Tuhan. Dan sampai dia kemudian diupahkan oleh Tuhan dan sekarang ini dia melayani Tuhan secara luar biasa dan hidupnya menjadi berkat. Dikeliling kemana-mana, ke Amerika, ke seluruh pelosok-pelosok, bahkan ke desa-desa untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Baiklah, kita dengar kesaksian dari beliau ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom. Untuk selamanya iman kami tetap dalam nama Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap ya Tuhan memberikan kesaksian maupun firman yang telah Kau percayakan kepada setiap kami. Ya Bapa, biarlah Kau menjamah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kau tambah-tambahkan juga iman kepada gembala kami di tempat ini, Pak Jonathan bersama ibu, bersama anak-anak, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan di tempat ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa pada akhir zaman ini. Bahkan mujizat tetap terjadi untuk kita semua. Bahkan malaikat di surga semuanya sedang dicurahkan untuk bersiap menyambut kedatangan kedua kali Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk melakukan pekerjaan-Mu dan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus kami semua siap. Dan semua berkata amin. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Saya bersyukur, saya berterima kasih juga dengan Pak Jonathan dan juga Ibu bersama keluarga, anak-anak di sini. Karena ini adalah pertama kali juga saya diperkenalkan gereja ini. Walaupun kami sudah 2 minggu berada di sini, kita masuk ke pedalaman di Bali, di daerah Jemberana, tetapi dari gereja yang besar, tadi pagi kami di GBI Rock, di Pecatu, tapi kami masuk juga ke desa-desa, sesuai dengan tuntunan atau perintah Tuhan kepada saya bersama istri. Ya, jadi saya perkenalkan diri saya, kemudian nanti saya akan perkenalkan istri saya juga. Jadi nama saya Arthur Kaunang. Saya dulu dikenal sebagai rocker, maksudnya rocker pemain musik ya, pemain musik keras di tahun-tahun 70, 80, 90. Jadi grup saya itu ada grup AK, di sana 4 orang ya Pak Jonathan mungkin tahu ya, pada tahun-tahun 70. Anggotanya adalah Uco Rahab, sudah almarhum. Kemudian ada Sonata Tanjung, dia sudah jadi pendeta juga di Betani, Surabaya. Kemudian ada Syekh Abidin, juga sudah almarhum, saudaraku. Dan yang keempat saya sendiri, Arthur Kaunang. Tapi saudara, dari keempat pemain musik ini, yang 2 orang sudah dipanggil kembali ke rumah Bapa, yaitu Uco Rahab dan Syekh Abidin. Sementara yang 2 orang lagi dibiarkan hidup oleh Tuhan, saudara, karena tugasnya belum selesai. Ya, yaitu pendeta Sonata Tanjung dan saya sendiri pendeta Arthur Kaunang, malah bersama Tuhan luar biasa bawa saya kemana-mana, ke seluruh dunia kami menginjil, menjadi saksi Kristus. Itu diberikan teman pewaris kasih karunia yang sore hari ini terlihat cantik luar biasa. Mari Yuli, jangan dipakai dulu maskernya, ngadep ke jemaat dulu. Ya agak ke tengah. Ya,
Ini teman pewaris kasih karunia yang Tuhan berikan. She used to be a Muslim, tetapi Tuhan memakai dia luar biasa karena dia berasal dari Muslim garis keras fundamentalis, saudaraku. Tetapi Tuhan sedang memakai dia juga untuk menyelamatkan keluarganya. Dia sudah membaptis juga salah satu kakaknya menjadi Kristen. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Saudaraku, saya mau berbagi bagaimana kisah saya dari kegelapan ditarik atau ditangkap oleh Tuhan masuk kepada kerajaan terang. Saya dulu, sudah saya katakan tadi, saya melakukan hal-hal yang sangat mendukakan Tuhan. Karena di atas panggung, saudaraku, ya, saya bukan seperti band-band pada umumnya, ya. Saya tampilkan di situ atribut-atribut dengan tema-tema horor, saudara. Jadi kita mau yang lain dari yang lain. Tema-tema horor, kekerasan, bahkan saya taruh peti mati di atas panggung dan lead vokalnya itu saya taruh di dalam peti mati dengan iringan lagu dari Black Sabbath. Maksudnya itu untuk entertain, maksudnya itu untuk menghibur, dan orang-orang Indonesia memang senang hal-hal mistis-mistis, saudara. Ya. Di situ ada tiang gantungan. Setelah dari peti mati saya gantung dia, saya ambil cambuk, saya cambuk, tapi musik keras terus mengiringi, saudara. Wah, itu penonton senang yang begitu-begitu, saudara. Pada akhir daripada acara itu saya hancurkan. Oh, sebelum saya hancurkan kecapi, saya sebut kecapi ini, saudaraku. Kecapi saya itu saya hancurkan, kemudian terakhir saya bakar dan saya acungkan. Itu adalah bentuk kesombongan, atau saya memakai mahkota kesombongan saya. Padahal itu semua talenta itu Tuhan yang beri kepada saya untuk sebenarnya tujuan itu memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang sudah berikan pada saya. Namun saya salah gunakan untuk meninggikan diri, untuk menghibur dunia. Berjalannya waktu, maka karena saya tidak tertanam kuat di dalam firman Tuhan, karena saya tidak punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga dapat diprediksi saya pun jatuh di dalam dosa. Dan dosa saya itu spesifik. Saya tidak jatuh dalam narkoba, tidak minum keras, tidak melakukan hal-hal yang negatif, merampok atau perkelahian dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, kelemahan saya itu wanita. Loh, kok ketawa? Loh iya, apalagi wajah saya kan lumayan ya. Jadi waduh. Itulah sebabnya istri saya itu jatuh hati pada pandangan pertama. Ya, haleluya. Oh, nggak mau ngaku maksudnya. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, itulah yang terjadi. Jadi saya pun jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan. Saya mengkhianati istri saya. Saya bergaul dengan begitu banyak wanita, saudara. Karena penggemar saya banyak yang wanita memang. Dan itu memang saya manfaatkan, saudaraku. Kenapa? Sekali lagi, tidak ada firman Tuhan di dalam diri saya, tidak ada Roh Kristus di dalam diri saya pada waktu itu. Padahal ibu saya sudah mengajarkan kepada saya, datang selalu kepada Yesus, ibadah setiap hari Minggu, tetapi masih darah muda, saudara. Masih ada sifat memberontak seperti bangsa Israel yang memberontak. Dan akhirnya bisa diprediksi. Saya pun mulai ditegur oleh Tuhan. Ya, saudara. Betapa tidak. Saya bukan membuat istri saya menderita, terpuruk. Saya juga melakukan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga, saudara. Saya bukan sekedar memukul dia, tetapi saya menginjak-injak
teman pewaris kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya, sampai tulang di dadanya sendiri patah dan dia dalam keadaan koma selama 2 bulan, saudara. Itu adalah target daripada iblis atau musuh pada saat akhir zaman ini, untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Dan itu terjadi sampai seluruh belahan bumi. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengutus saya bersama istri untuk menjadi saksi bahwa kalau kita tetap berada di dalam kerajaan Allah yang rajanya adalah Yesus, maka kita pun kerajaan itu tidak tergoyahkan, saudara. Maka kita juga akan tidak goyah. Tetapi ketika saya jatuh dalam dosa itu, saudara, Tuhan mulai berkata, dia dalam keadaan terpuruk, saudara. Pada waktu baru saja saya melakukan pernikahan, saudara, saya sudah melakukan penganiayaan. Dan Tuhan mulai memanggil saya, yaitu kebangkrutan. Saya jatuh sampai titik zero, saudara, titik nol, bahkan under zero, maksudnya di bawah nol. Saya harus berhutang ke sana kemari, saya harus mengemis ke sana kemari untuk mendapatkan sekedar uang untuk menghidupi, menafkahi istri dan anak-anak saya. Saya mau memperkenalkan anak-anak saya terlebih dahulu sebelum saya teruskan. Jadi saya bersama istri sudah dikaruniai 3 orang putra dan putri yang luar biasa. Yang pertama, kalau saudara tahu dengan nama Tessa Kaunang, itulah anak saya yang pertama. Tessa Kaunang adalah seorang bintang film, bintang sinetron. Dia adalah foto model, presenter, dan nama yang saya berikan kepadanya, nama lengkap yang saya berikan kepada anak saya yang cantik seperti mamanya itu, saya beri nama Tesalonika Indria Roxana Aryani Anes Kaunang. Komplit, saya ulang ya supaya banyak. Tenang, belum selesai saya. Tenang. Tesalonika Indria Roxana Aryani Anes Kaunang. Ya, Kaunang loh, marga saya kan. Kemudian yang kedua, laki-laki, saya beri nama Genesis Rocky Arthur Anes Kaunang. Yang ketiga, laki-laki juga, saya beri nama Meko Ragata John Victor Anes Kaunang. Loh Pak, kok hafal ya? Loh, orang saya yang kasih nama ya pasti saya hafal loh. Saudaraku, saya mau beritahu, ketika saya masih ada di dalam kegelapan, Roh Kudus itu sudah menjamah saya untuk memberi nama kepada 3 anak saya dari Alkitab. Ada tujuannya, saudara. Kita tahu Tesalonika, perjanjian baru, di mana Rasul Paulus waktu itu datang ke Tesalonika. Kemudian Genesis, itu kitab Kejadian, bahasa Inggrisnya Genesis, kita tahu, perjanjian lama. Kemudian John, atau bahasa Inggris dari Yohanes, ya. Itulah ketiga anak saya. Saya teruskan. Dan ketika kebangkrutan itu tidak membuat seorang Arthur kembali kepada Tuhan, Tuhan perlu untuk mengingatkan, untuk memanggil saya untuk yang kedua kali. Yang kedua kali, saudara, yaitu anak saya kedua, Genesis Rocky Arthur Anes Kaunang, diizinkan jatuh di dalam narkoba, memakai butau selama 9 tahun, saudara. Itu rumah seperti neraka, saudara. Semua barang habis terjual, saudara, hanya untuk memakai. Itulah salah satu cara iblis, saudara, menghancurkan keluarga-keluarga. Tetapi saya mau beritahu juga, saudara, saya meninggalkan istri kembali hanya untuk menganiaya. Itu berulang-ulang, on and off. Saya datang kembali, pergi lagi untuk tour show bersama grup musik saya. Itu selama 29 tahun, saudara. Gele-gele kepalanya. Iya, itu yang terjadi. Tetapi saya mau katakan bahwa
memberikan saya seorang teman pewaris kasih karunia yang mempunyai yang Tuhan beri kekuatan ekstra kepada dia. Bayarin, wanita mana yang tahan? Baru setahun, belum setahun juga sudah minta cerai, padahal baru dipukul. Sementara saya hampir membunuh istri saya, saudara, dalam keadaan koma. Dan istri saya ini khusus dibuat, dipersiapkan, saudara, dan menjadi kesaksian untuk seluruh dunia. Saya sudah ke Amerika sudah 5 kali, saudaraku. Kemanapun Tuhan utus saya, kita harus taat. Mungkin ke Cina, mungkin ke Afrika Selatan. Memang sudah banyak undangannya ke mana? Eropa. Tetapi karena pandemi, kita lebih banyak ke Bali, masuk ke desa-desa. Dan saudaraku, kebangkrutan tidak membuat saya kembali kepada Tuhan. Yang kedua, anak narkoba tidak juga membuat saya kembali kepada Tuhan. Akhirnya saudara, Tuhan mengenal betul siapa saya. Tuhan juga mengenal betul siapa setiap saudara. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa sembunyi, karena rohnya Tuhan itu selalu mengejar kita, ya, untuk kita juga dipersiapkan pada akhir zaman ini. Dan saudaraku, yaitu yang ketiga, saya mau sebut Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin, saudara. Hidup yang kekal yang Tuhan sediakan untuk kita yang mau datang, sadar dan bertobat. Dan saudara, apa yang Tuhan lakukan? Dari sekian banyak wanita, salah satu datang kepada saya, saudara. Dan wanita ini, dia katakan, gak usah takut lihat saya. Dia katakan, sudah hamil. Arthur, I am pregnant now. Seperti bom yang meledak di hadapan saya, saudaraku. Walaupun suaranya lembut, tetapi itu membuat saya ketakutan, membuat saya seperti menemui jalan buntu, seperti saya tidak ada jalan lagi, saudaraku. Seperti kiri kanan saya, depan belakang semua gelap, saudaraku. Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana istri, bagaimana Tessa kecil, Genesis kecil, dan Meko kecil. Memang itu cara Tuhan untuk membuat seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah untuk diubahkan, untuk bisa berlutut di kaki Yesus. Saudara, ketika rasanya tidak ada jalan, saudara, memang tidak ada jalan, saudara, buntu semuanya. Saat itu adalah titik balik, turning point daripada kehidupan saya. Tiba-tiba wajah Yesus muncul di depan saya, dan dia katakan, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Serta merta, saudara, saya berseru sekuat tenaga kepada wajah itu, kepada nama di atas segala nama itu, saudaraku, Yesus. Itu cukup, Tuhan. Cukup Tuhan. Aku mau serahkan hidupku, tetapi Tuhan, jangan pisahkan aku dari keluarga, dari istri dan anak-anak. Saat itu juga, saudara, saya baru merasakan betapa semuanya jadi berubah, saudara. Dia adalah jalan itu, saudara.
Sepertinya yang tadi gelap menjadi begitu terang di sekeliling saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia naik tangan saya. Dia naik tangan saya dari kubangan lumpur dosa, lumpur najis, saudara, kotor, saudara. Dia angkat, kemudian dia curahkan air jernih dan memurnikan saya kembali, saudara. Dan firman yang mengatakan, Yesaya 36 ayat 26, aku akan memberikan roh yang baru, aku akan memberikan hati yang baru, urapan yang baru, dan aku akan mengambil hati yang keras dan memberikan kepadamu, menggantikan kepadamu hati yang taat. Dan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, kuasa yang besar adalah ayat 27. Dan rohku, kata Tuhan, akan kuberikan diam di dalam batinmu, sehingga engkau melakukan segala perintahku, peraturanku, dan firmanku. Amin, saudaraku. Katakan amin, saudaraku. Di situ, saudara. Jadi saya, itu yang diperlukan oleh bapak-bapak yang dipercaya oleh Tuhan sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam. Tadi malam saya melayani di dekat sini, Pak, GBPI Sang Sinar. Itu kebetulan perdana dari kaum bapak. Ya, ketika saya sampaikan, kaum bapak ini yang harus bertobat sadar. Karena tidak mungkin istri semua tanggung jawab daripada bapak. Dan saudara, inilah kesaksian saya. Ya, dan saya belum selesai. Terus pasti ada pertanyaan dari jemaat, dari saudara-saudara sini. And then what happened with that woman that is pregnant? Terus apa yang terjadi dengan wanita yang hamil itu? Beberapa gereja saya suka lupa menambahkan ini, tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, Tuhan adalah pembuat mujizat sampai dengan sekarang ini. Dan ketika saya merangkul istri dan anak-anak saya, berlutut di depan istri dan anak-anak saya. Kenapa? Anak-anak saya juga mengalami kepahitan karena saya melakukan kekerasan menganiaya istri saya di depan mata kepala anak-anak saya. Bagaimana mereka tidak mempunyai akar kepahitan, saudara. Sehingga mamanya dijamah oleh Roh Kudus untuk mengajar kepada anak-anak saya untuk memiliki hati yang mengampuni kepada bapaknya. Dan kami saling berangkulan, saudara, dan hanya mohon kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Dan apa yang Tuhan lakukan, saudara, mujizat. Wanita ini memang dalam keadaan hamil, saudaraku, perutnya besar. Tetapi ketika Tuhan tidak mau, kedaulatan Tuhan yang turun. Itu seperti di dalam, kalau di komputer kita mau menghapus atau delete, ya, itu kehamilannya dihapuskan, saudara. Dan tidak ada tuntutan dari wanitanya yang sebelumnya mengancam akan menyebarkan bahwa Arthur Connor is having a baby with me. Oh, saudara, itulah pengalaman saya dan bagaimana cara Tuhan untuk menangkap saya. Dan bahkan sekarang Tuhan memakai saya sebagai anak kerajaan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Dan saudaraku, akhirnya setelah semua itu terjadi, pemulihan terjadi, Tuhan memberikan the first love, kasih yang mula-mula Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya flashback lagi kepada masa waktu perkenalan pertama saya bersama istri saya. Tuhan flashback kembali. Ya, saya teringat pertama kali ketemu bekas pacar saya ini, saudara. Dia memakai baju warna merah menyala, saudara. Itu kalau anak muda sini yang senang sama motor Vespa. Zaman dulu itu Vespa itu warnanya nyolok-nyolok, saudara. Ada yang blue
light, ya kan? Blue, sky blue, ya. Tapi ada yang red peacock. Oh, red peacock itu, dari jauh saudara, dia pakai baju yang red peacock saudara. Jadi dari jauh saya sudah kena terangnya red peacock itu saudara. Ini red peacock ini pada rapi. Aduh, makanya saya dari tadi kesini terus. Haleluya. Ini pada pakai red semua ya. Nah itu saudara, sampai Tuhan memberikan the first love. Jadi saya sekarang sama istri saya ini seperti orang pacaran kembali. Maunya nempel terus ya, kemana-mana. Mau ke desa-desa deh, mau ke gereja yang besar, terus nempel bersama saya. Ya bayangin 29 tahun saya menyanyiakan dia, bukan menyanyiakan saja, menganiaya saudara. Dan itu saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Katakan amin, tidak ada yang mustahil. Betapa berat pun pergumulanmu yang bagi manusia tidak mungkin. Oh tidak mungkin Tuhan. It's impossible. Tetapi bersama Tuhan kita Yesus Kristus punya kuasa, nothing is impossible. Beri kemuliaan Tuhan.